Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Sejarah, channel yang membahas tentang sejarah. Sebelum lanjut ke video, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan ketinggalan video-video terbaru dari channel Perjalanan Sejarah. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang lokomotif yang mempunyai kabin ganda seperti lokomotif CC206. Karena tidak semua lokomotif yang beroperasi di Indonesia memiliki dua kabin di setiap ujungnya, seperti halnya lokomotif CC201 dan lainnya. Keunggulan dari lokomotif berkabin ganda ini adalah tidak perlu repot-repot memutar lokomotif dan meminimalisir blind spot, memperjelas visibilitas, sehingga meningkatkan keamanan perjalanan kereta api. 7 lokomotif yang mempunyai kabin ganda yang pernah beroperasi di Indonesia. Di urutan ke-7 ada lokomotif CC207, merupakan lokomotif diesel elektrik buatan negeri tirai bambu yang digunakan sebagai sarana perawatan dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Merupakan seri lokomotif DF4D. Sarana ini bisa dikatakan langka, tak hanya karena jarang terlihat di lintasan, tapi juga karena hanya ada satu di Indonesia. Berbeda dengan lokomotif yang digunakan PT Kereta Api Indonesia di Jawa yang menggunakan lebar gauge 1067 mm, lokomotif CC207 menggunakan lebar gauge 1435 mm dengan kecepatan maksimum 145 km per jam dan daya mesin sebesar 4440 horsepower. Di urutan ke-6 ada lokomotif CC206. Lokomotif diesel elektrik berjuluk Si Puong ini didatangkan ke Indonesia dari pabrik General Electric Transportation Amerika Serikat mulai tahun 2012 dan merupakan lokomotif terbanyak di Indonesia saat ini. Dengan model GE CM20 EMP, CC206 menggunakan mesin GE 7 FDL8 yang dapat dipacu dengan kecepatan maksimum 160 km per jam dan memiliki daya mesin sebesar 2250 horsepower. Merupakan lokomotif serbaguna yang dapat menarik gerbong penumpang atau barang. Bahkan di Sumatera, lokomotif ini digunakan untuk menarik kereta batu bara. Dilengkapi dengan perangkat GE Brickstar Sirius yang dapat memonitor kerja lokomotif dan mengidentifikasi kerusakan pada lokomotif, dipadukan dengan layar monitor GE Integrated Function Display. Lokomotif CC206 merupakan salah satu dari dua lokomotif tercanggih di Indonesia saat ini, bersama dengan lokomotif CC205 di Sumatera. Di urutan kelima ada lokomotif CC300. Lokomotif diesel hidraulik berjuluk Semut Merah ini adalah lokomotif yang didesain untuk dapat menerjang banjir, dan lebih hebatnya, lokomotif ini adalah buatan Indonesia, tepatnya buatan PT Inka Madiun. Namun lokomotif ini bukan milik PT Kereta Api Indonesia, melainkan milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang digunakan khusus untuk keperluan dinas Ditjen Perkeretaapian. Biasa digunakan untuk darurat banjir, menolong kereta api yang mengalami masalah, dan menarik kereta penumpang non-reguler. Lokomotif ini juga diekspor ke Filipina oleh Philippine National Railways, dikenal sebagai PNR 9000 kelas. Dengan model Inka CC300, mesin yang digunakan adalah Caterpillar jenis 3512B HD yang dapat dipacu sampai 120 km per jam dengan daya mesin 2200 horsepower. Di urutan keempat ada lokomotif BB305. Ada 3 jenis lokomotif BB305, namun yang mempunyai kabin ganda adalah BB305 buatan CFD Perancis yang didatangkan pada tahun 1978 dan dimiliki oleh pabrik kertas PT Kertas Leces Indonesia untuk mengakomodasi angkutan bahan baku kertas.
menggunakan mesin MTU-12V652TB11 dan dapat dipacu sampai kecepatan maksimum 120 km per jam dengan daya mesin sebesar 1560 horsepower. Namun setelah PT Kertas Leces mengalami kesulitan keuangan, lokomotif ini akhirnya dioperasikan oleh PT Kereta Api untuk menarik gerbong kereta api penumpang seperti Cantik Express, Surabaya Jember PP, dan Rengganis Banyuwangi Kediri PP. Lokomotif ini seluruhnya berhenti beroperasi pada tahun 2006 dan dikirim ke Balayasa Yogyakarta untuk disimpan dan ditanahkan menunggu dirucat. Di urutan ketiga ada lokomotif BB304. Lokomotif diesel hidraulik berjuluk Roti Tawar ini adalah milik PT Kereta Api Indonesia buatan pabrik Fred Group Jerman Barat, mulai didatangkan pada tahun 1976 dan tahun 1984 sebanyak 25 unit. Pada awal dinasnya, lokomotif ini digunakan menarik kereta-kereta api ekspres unggulan seperti Parahyangan dan Bima. Dengan model Krupp M1500BB bermesin MTU-12V652TB11 dengan kecepatan maksimum 120 km per jam dan daya mesin sebesar 1850 horsepower. Lokomotif BB304 adalah lokomotif diesel hidraulik yang tahan terhadap banjir. Pada tahun 2023 terjadi banjir di Semarang yang menyebabkan lokomotif berjenis diesel elektrik tidak dapat melintas. Dengan gagahnya, lokomotif BB304 berlivery Vintech menarik kereta menerobos banjir. Dari total 25 unit BB304 sekarang hanya tersisa 1 unit yang beroperasi untuk lokomotif siaga banjir di depo Semarang Poncol bernomor BB30423R. Di urutan kedua ada lokomotif BB301, merupakan kakak dari lokomotif BB304 yang juga berjuluk si Roti Tawar karena model dan bentuknya yang sama. Adalah lokomotif diesel hidraulik milik PT Kereta Api Indonesia buatan pabrik Fred Group dan Krauss Maffei, Jerman Barat. Lokomotif ini pertama kali dipesan oleh KAI mulai tahun 1964 sampai tahun 1970 saat masih bernama Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Memiliki beban gandar yang relatif lebih ringan dibanding dengan lokomotif diesel elektrik sehingga mampu melintas di jaringan rel yang belum mampu dilewati lokomotif diesel elektrik. Merupakan lokomotif yang juga tahan banjir dengan model Krupp M1500BB berpenggerak utama MTU MD12V538TB10 dengan kecepatan maksimum 120 km per jam dan daya mesin 1500 horsepower. Saat ini, dari total 50 lokomotif yang pernah beroperasi, hanya tersisa 1 unit yang masih siap operasi, yaitu berada di depo Semarang Poncol bernomor BB30125 untuk keperluan siaga banjir. Di urutan pertama sudah dipastikan ditempati oleh lokomotif JJ200, merupakan lokomotif bermesin diesel untuk keperluan jalur utama pertama di Indonesia dan juga lokomotif berkabin ganda pertama di Indonesia. Dijuluki si Jengki berasal dari kata Yankee yang berarti orang Amerika karena lokomotif ini dibuat oleh kerjasama antara General Electric dan Alco di Amerika pada tahun 1953 dan dipesan sebanyak 27 unit. Merupakan lokomotif diesel elektrik dengan model Alco GE UM 106T bermesin Alco 244E yang dapat dipacu dengan kecepatan maksimum 100 km per jam dan daya mesin sebesar 1750 horsepower. Kehadiran JJ200 menandai modernisasi perkeretaapian Indonesia, mendapat perhatian dari dalam dan luar negeri pada saat itu. Dalam suatu kesempatan,
CC-200 turut andil menjadi bagian penting peristiwa bersejarah dunia, yaitu Konvensi Asia Afrika atau KAA. Pada tahun 1955, CC-200 menjadi bakal pelanting pembawa rombongan peserta KAA 1 dari Jakarta hingga Bandung. Saat ini hanya tersisa satu unit lokomotif CC-200 yang dipreservasi menjadi pajangan statis di Museum Kereta Api Ambarawa, yaitu dengan nomor CC-215 dan merupakan CC-200 yang terakhir dapat beroperasi sebelum mengalami kerusakan mesin dan kesulitan suku cadang. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Perjalanan Sejarah. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe channel Perjalanan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.